Satriana Yustianedi, NIM B021909 dari Sastra Indonesia kelas A. Hai, nama saya Erhan Alfarizi, NIM B021909 dari Sastra Indonesia kelas A. Saya Nastafira Kirana Firliani, NIM B02191041 dari Sastra Indonesia kelas A. Pada video ini, kami akan membahas tuntas mengenai mantra dalam sastra Melayu. Yuk, simak videonya. Pertama-tama, untuk mengetahui mantra lebih dalam, mari kita simak pengertian mantra terlebih dahulu yuk. Mantra adalah salah satu bentuk sastra Melayu kuno yang penyebarannya dilakukan secara lisan atau biasanya disebut juga sebagai sastra lisan. Mantra dalam agama Hindu dikaitkan penggunaannya dalam upacara keagamaan untuk memuja Tuhan. Bahkan dalam konsep Hindu, upacara keagamaan tidak akan lengkap apabila tidak terdapat mantra di dalamnya. Menurut Sud Mulder dalam bukunya Kalamban, mantra memiliki bentuk berupa rumus-rumus religius atau magis, pujian atau doa terhadap para dewa. Rumus-rumus tersebut mengandung suasana sakral dan mempunyai kesaktian karena isinya. Sifat sakral atau kekuasaan magis itu akan muncul dari orang yang memakainya dan bahasa yang digunakan sewaktu mantra itu diucapkan. Menurut Padmo Sukoco, dalam bukunya Ngengrengan Kasustraan Jawa, japa, mantra, bungo, sidikoro, aci-aci memiliki arti yang hampir sama, yaitu berupa kata-kata atau kalimat yang dianggap memiliki daya kekuatan gaib. Formulasi mantra atau doa umumnya disebut rapal. Rapal dapat ditujukan kepada Tuhan, diri sendiri, orang lain, barang, dan makhluk halus dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Kuncoro Ningrat, mantra merupakan unsur penting di dalam teknik ilmu gaib atau magic. Ia juga menyebutkan bahwa mantra berisi kata-kata dan suara yang sering tidak berarti, tetapi dianggap berisi kesaktian atau kekuatan yang mengutuk. Menurut Panuti Suciman, mantra ialah susunan kata berunsur puisi seperti rima, irama, yang dianggap mengandung kekuatan gaib dan diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib lainnya. Mantra dapat mengandung tantangan atau kutukan terhadap kekuatan gaib tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya mantra merupakan perkataan atau ucapan yang mengandung daya sakral atau gaib yang dapat ditujukan kepada siapapun, bahkan apapun dengan tujuan tertentu. Biasanya mantra dilafalkan oleh orang-orang berilmu seperti dukun atau pawang. Ciri-ciri mantra. Yang pertama, terdiri atas beberapa rangkaian kata yang memiliki irama, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, berbentuk puisi yang isi dan konsepnya mengabarkan kepercayaan suatu masyarakat pada saat itu, dibuat dan diamalkan untuk tujuan tertentu, didapat dari cara gaib seperti keturunan atau mimpi, atau bisa juga diwarisi dari perguruan yang diikuti, mengandung rayuan dan perintah, menggunakan kesatuan pengucapan, dan sesuatu yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Jenis-jenis mantra ada 5. Yang pertama, mantra kedikdayaan. Mantra ini adalah jenis mantra yang dipakai jika sedang berhadapan dengan musuh, sehingga yang membaca mantra ini tidak dapat dikalahkan. Yang kedua, mantra pagar diri. Mantra jenis ini digunakan sebagai perisai diri atau pelindung dari ancaman. Yang ketiga, mantra pakasih atau mantra cinta kasih. Mantra ini biasanya digunakan untuk memikat seseorang agar jatuh hati kepada yang membaca mantra tersebut. Mantra pengobatan. Mantra pengobatan adalah jenis mantra yang biasa digunakan untuk mengobati suatu penyakit. Mantra tundik. Mantra tundik adalah jenis mantra yang biasanya dilepaskan melalui kekuatan jarak jauh. Tujuannya adalah orang yang dimaksud supaya jatuh ke dalam pengaruh si pembaca mantra. Sejarah mantra. Mantra merupakan hasil kesusastraan yang sudah ada dan berkembang di Indonesia sejak zaman purba. Belum diketahui secara pasti kapan awal mula mantra di masyarakat. Namun yang jelas, kemunculan mantra sejalan dengan berkembangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia spiritual.
Pada masa ini, manusia mulai membutuhkan kekuatan yang berada di luar kemampuan dirinya. Muncullah animisme yang mengajarkan tentang kepercayaan terhadap roh leluhur. Muncul pula istilah dinamisme, yaitu kepercayaan kepada makhluk gaib yang diperantarai benda-benda di bumi. Ada pula istilah totemisme, yaitu makhluk gaib yang berwujud hewan-hewan tertentu, sehingga hewan-hewan totem tersebut perlu dihormati. Mantra kemudian menjadi sarana komunikasi yang digunakan untuk berhubungan dengan makhluk supranatural, dan juga dapat menghubungkannya dengan sumber kekuatan dari kuasa tersembunyi. Kehadiran mantra juga dipengaruhi kesadaran masyarakat terhadap tradisi lisan, khususnya sastra lisan. Hal ini dikarenakan selain mengutamakan kekuatan gaib, mantra juga menonjolkan estetika kebahasaan. Kendati demikian, bentuk mantra tidak terikat seperti puisi lama pada umumnya. Dalam bentuknya yang bebas tersebut, mantra menuntut syarat khusus yang lain, yakni dalam hal bunyi. Di era sekarang, sayangnya wujud kebudayaan mantra kurang mendapat perhatian. Hal ini sejalan dengan mulai hilangnya tradisi lisan di tengah masyarakat. Terhambat proses pewarisan merupakan faktor dominan yang menyebabkan tradisi lisan diambang kepunahan. Contoh mantra. 1. Mantra pada bulean di suku Talang Mama. Bulean merupakan ritual pengobatan tradisional di suku Talang Mama. Ritual ini selain menggunakan mantra, juga menggunakan gendang sebagai pengiring tarian magis dari pawang. Adapun makna mantra ini merupakan permohonan untuk kesembuhan dengan bantuan Tuhan dalam proses pengobatan. 2. Mantra untuk komunikasi dengan alam di aras kabut. Mantra juga digunakan untuk tujuan komunikasi antara manusia dengan alam. Kesadaran ini membentuk perilaku menjaga alam sekitar dan sebagai sarana tolak bala. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.